terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait artikel saya yang akan dihubungkan dengan tema 4, yaitu manajemen kesiswaan atau peserta didik. Baik, di sini untuk judul saya yaitu layanan khusus bimbingan konseling sebagai penunjang manajemen kesiswaan atau peserta didik. Baik, langsung saja menuju slide berikutnya. Perlu kita ketahui dulu bahwa manajemen kesiswaan atau peserta didik terdapat definisi. Nah, di sini menurut Terry George mengemukakan pendapat bahwa manajemen merupakan cakupan kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan yang dilakukan oleh individu masing-masing yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian dalam hal manajemen perlu juga diperhatikan beberapa fungsi-fungsi pokok, yang mana fungsi manajemen tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan seluruh komponen pendidikan yang ada agar dapat mencapai tujuan pendidikan tersebut. Seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Nah, pada sebuah manajemen peserta didik atau kesiswaan ini terdapat sebuah prinsip-prinsip, yaitu manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik berfungsi mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar proses pembelajaran di sekolah berjalan dengan tertib, teratur, dan lancar. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan, antara lain yaitu: pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, harus mempunyai tujuan yang sama dan mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen peserta didik harus mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Segala bentuk kegiatan, baik itu ringan, berat, disukai ataupun tidak disukai oleh peserta didik, haruslah diarahkan untuk mendidik peserta didik dan bukan untuk yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik ini harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan memiliki banyak perbedaan. Jadi, perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik tidak akan diarahkan bagi munculnya konflik di antara mereka, seperti itu. Jadi, pada intinya suatu perbedaan maupun latar belakang itu tidak mempengaruhi bagi peserta didik. Jadi, satu sama lain itu sama saja. Kemudian terdapat ruang lingkup, tujuan, dan fungsi manajemen peserta didik. Baik, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang ruang lingkup yang ada dalam manajemen kesiswaan atau peserta didik ini. Baik, secara umum manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu seperti penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin atau bimbingan konseling. Nah, kemudian apa tujuan dari manajemen peserta didik itu? Nah, manajemen
tujuan manajemen peserta didik ini secara umum yaitu untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di sekolah agar berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga tujuan dari pembelajaran yang efektif dan efisien itu bisa tercapai. Nah, adapun tujuan manajemen peserta didik secara khusus yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik, kemudian menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik, seperti itu. Kemudian fungsi manajemen peserta didik. Nah, di sini yaitu fungsinya sebagai wahana peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi individualisnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik yang lainnya, seperti itu. Nah, terdapat juga tinjauan fungsi manajemen peserta didik secara khusus. Apa itu? Jadi, tinjauan secara khusus ini yaitu meliputi fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik, yaitu agar mereka dapat mengembangkan potensi individualisnya tanpa banyak terhambat, seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik, yaitu agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, yaitu agar peserta didik tersalur hobinya, kesenangannya, atau minatnya, seperti itu. Kemudian beranjak ke poin yang kedua, yaitu konsep dasar bimbingan dan konseling. Nah, pada poin ini kita bahas dulu terkait definisinya. Nah, definisi dari konsep dasar bimbingan dan konseling ini itu bimbingan adalah bantuan orang ke orang, dan orang yang dibantu dapat lebih memahami satu sama lain di semua tingkat kerumitan. Konseling diterjemahkan dari bahasa Inggris dan berarti saran. Secara terminologis, konseling atau penyuluhan dapat diartikan sebagai suatu situasi pertemuan langsung atau face to face, di mana seseorang yang terlibat dalam situasi itu yang karena latihan dan keterampilan yang dimilikinya atau karena mendapat kepercayaan dari yang lain berusaha menolong. Yang kedua, dalam menghadapi, menjelaskan, memecahkan, dan mengulangi masalah penyesuaian diri. Nah, berdasarkan definisi yang berbeda dari bimbingan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pendampingan atau bimbingan adalah proses yang membantu orang lain mengembangkan dan memahami diri mereka sendiri dan lingkungan mereka untuk memecahkan suatu masalah. Seperti itu. Memahami saran dari beberapa perspektif ini dapat menyimpulkan bahwa saran tersebut merupakan upaya untuk membantu klien memecahkan masalah mereka. Nah, bimbingan dan konseling ini dilakukan secara sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta dilaksanakan oleh konselor atau guru yang sesuai dengan pasal 111 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2014, yaitu tentang pedoman dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah, pertumbuhan dan kemandirian siswa atau konselor dalam kehidupan mereka, seperti itu. Kemudian kita beranjak ke poin terakhir, yaitu tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu secara luas atau umum membantu individu dalam berbagai hal, antara lain yaitu mencapai suatu kebahagiaan hidup pribadi, mencapai kehidupan yang efektif,
dan produktif dalam masyarakat, mencapai bersama dengan individu yang lain, mencapai harmoni antara cita-cita individu dengan kemampuannya yang dimilikinya. Kemudian adapun fungsi dari bimbingan dan konseling tersebut, salah satunya ialah fungsi adaptif, yakni bahwa setelah siswa memperoleh layanan bimbingan yang dia telah yang diharapkan, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan berdasarkan tujuan dan fungsi bimbingan konseling tersebut. Instruksi dan konseling adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta didik untuk menjalani kehidupan yang baik, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan yang ada dalam dirinya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Baik, terima kasih sebelumnya. Mungkin kurang lebih seperti itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.